Ya, Anda masih bersama kami di Hot Economy. Kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Justinus dan juga Pak Aji. Pak Justinus, seperti yang disampaikan oleh Pak Aji tadi, ini masalah treatment. Treatmentnya ini harusnya wajib pajak diperlakukan sesuai dengan profilnya. Nah, memang kadang-kadang yang kita perhatikan banyak juga wajib pajak yang mendapatkan relaksasi atau insentif maksud saya terkait dengan seperti tax amnesty dan lain-lain. Ini justru mereka profilnya kurang bagus kalau membayar pajak begitu. Komentar Anda Pak Justinus? Ya, saya bertolak dari Pak Haji tadi. Kalau saya boleh ringkas, kita sudah masuk era baru sekarang. Era baru itu dicirikan 3. Saya sebut TAS. T-nya transparan. Jadi sekarang itu wajib pajak tidak boleh lagi sembunyi-sembunyi. Karena nggak ada kesempatan sembunyi. Semua sudah transparan, sudah ada akses kepada rekening, kepada data, lalu juga pertukaran informasi secara global. Nah, karena wajib pajak itu sudah transparan, maka otoritas pajak itu menjadi akuntabel. Caranya bagaimana tadi? Menerapkan compliance risk management. Wajib pajak diklasifikasikan sesuai dengan resikonya. Resiko rendah berarti mereka diberikan pelayanan, diberikan insentif, diberikan reward. Yang resikonya sedang, mereka akan dilakukan pembinaan supaya mereka bisa lebih patuh. Yang resiko tinggi, mereka jadi sasaran pemeriksaan pajak, pengawasan pajak. Ini sudah berjalan, meskipun belum sepenuhnya efektif, tapi arahnya sudah tepat ke sana. Diharapkan dengan demikian, ada insentif bagi wajib pajak untuk patuh, dan disinsentif untuk karena tidak patuh. Ini yang penting. Oke, Pak Justinus, tadi dikatakan belum sepenuhnya efektif. Apa yang menyebabkan itu belum efektif sepenuhnya? Ya, salah satunya dukungan sistem atau dukungan IT. Karena untuk mengelola 40 juta wajib pajak itu juga perlu sistem IT yang mumpuni. Ini sedang dikerjakan oleh Cortex System. Yang kedua, juga kita sedang membangun satu ekosistem yang lebih kuat, yang tidak sekedar teknis administratif, tapi juga dukungan lebih luas, antara lain penegakan hukum, lalu juga integrasi, koordinasi dengan instansi lain yang lebih efektif. Dan yang penting lagi adalah secara politik kita juga punya kesadaran yang tinggi bahwa pajak itu amat penting bagi kehidupan berbangsa bernegara. Sehingga dukungan politik ini penting dan akan tercermin pada bagaimana kita secara konsisten melakukan penindakan atau penegakan hukum dan sebaliknya mau memberikan reward atau insentif bagi yang sudah patuh. Ini yang penting kita kelola secara nasional, secara politisnya, Mas. Oke, Pak Haji, transparansi sudah dilakukan, diusahakan lebih baik lagi oleh Ditjen Pajak. Nah, komentar Anda terkait transparansi ini, bagaimana menjamin agar transparansi ini memang bisa benar-benar bisa diakses oleh masyarakat begitu? Ya, jadi mungkin kalau kita bicara tentang transparansi ini kan sebenarnya ada berbagai dimensi ya. Jadi pertama bagaimana transparansi antara pemerintah dalam hal ini misalkan juga secara otoritas pajak dengan kepada wajib pajak. Terus juga tapi di sisi lain ini bertukarkan juga. Jadi di satu sisi yang lain ada transparansi juga antara wajib pajak dengan otoritas. Nah, inilah sebenarnya kalau kita bicara tentang tax system yang ideal, sistem pajak yang ideal, ini ada yang disebut konsepnya cooperative compliance, di mana terdapat adanya transparansi dari wajib pajak kepada otoritas pajak dan sebaliknya ada hubungan saling percaya, hubungan saling terbuka, saling transparan. Yang akhirnya nanti ini sebenarnya juga untuk misalkan mengurangi sengketa, mencegah sengketa dan segala macam. Dan kalau kita bicara juga bisa nggak sih kita sampai ke sana? Menurut saya juga bisa. Kalau kita punya teknologi IT yang bagus, tapi IT ini kan sebenarnya salah satu saja gitu ya. Tapi juga bagaimana misal bagaimana kerjasama antar organisasi, semisal pertukaran informasi antara DJP dengan juga instansi pemerintah yang lain. Gitu, karena ketika kita bicara tentang menjamin wajib pajak itu patuh, bagaimana sih? Caranya adalah satu-satunya yang mengetahui profil atau informasi dari wajib pajak tersebut. Baik, Pak Haji, Pak Justinus, terima kasih banyak sudah bergabung di Hot Economy dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa memberikan pencerahan juga kepada masyarakat terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja khususnya di klaster perpajakan. Terima kasih Pak Haji dan juga Pak Justinus. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa memberikan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili
mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.